suster, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu Palma, di mana pada hari ini kita diundang untuk bersama-sama mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti kita hari ini memasuki pekan suci yang diperuntukkan bagi kita untuk merenungkan bagaimana Yesus mengalami sengsara dan wafatnya di kayu salib untuk menebus umat manusia, orang-orang yang berdosa dan kita semua. Berkat sengsara dan wafatnya di kayu salib, kita semua dibebaskan, didamaikan dari dosa-dosa kita. Bacaan-bacaan hari ini khususnya dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi menyambut Yesus dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana putra Daud, menyambut Yesus sebagai Raja. Tetapi nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana setelah mereka mengatakan Hosana, Hosana, terpujilah putra Daud, tetapi hampir pada saat yang sama juga mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, para suster sekalian, mari di awal ini kita hening sejenak, kita merenungkan kehidupan kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan berkat sengsara dan kematiannya itu. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat daun palma. Romo akan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ikutin barisan di belakang. Tuhan bersamamu. Inilah sampai dengan 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu
kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, suster, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan bacaan Injil Lukas hari ini yang mengisahkan Yesus memasuki kota suci yaitu Yerusalem. Dan betapa ketika Yesus yang sedang mengendarai seekor keledai, orang-orang yang menyambutnya sungguh-sungguh luar biasa. Saya membayangkan begitu banyaknya manusia ingin melihat Yesus dan menyambutnya ya sebagai Raja. Tetapi yang menarik bahwa Yesus menampilkan diri sebagai seorang sosok Raja yang rendah hati, karena dia menunggang seekor keledai. Ya, kalau raja-raja zaman dulu kan memang kuda-kuda yang gagah-gagah perkasa begitu ya. Tetapi lihat, Yesus hanya memilih keledai sebagai tunggangannya untuk memasuki kota Yerusalem. Dan pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, kota suci itu, orang berteriak-teriak penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita, dan bahkan mereka berteriak, Hosana, Hosana putra Daud. Sungguh luar biasa. Dan ibu-ibu pada saat itu menghamparkan kain-kain di jalan di mana Yesus akan lewat. Dan suatu pemandangan yang memang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka bersukacita, bergembira, karena Yesus yang mereka rindukan, mereka boleh melihat dan berjumpa dengan dia sebagai seorang Raja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membayangkan hari ini kita berkumpul di sini, ya saya juga membayangkan kemarin pasti banyak umat gitu ya, akan bersorak-sorai, berarak begitu ya, dan memang banyak. Dan mari kita bersama-sama membayangkan bahwa pada saat ini juga kita menyambut Yesus, Sang Raja yang rendah hati, yang rela merendahkan dirinya, bahkan nanti menyerahkan nyawanya dengan sengsara dan wafat di kayu salib, yaitu pertama-tama karena dia ingin menyelamatkan kita dari orang-orang berdosa, dan juga berkat kematiannya di kayu salib, segala dosa dan kesalahan kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Maka sebagai orang-orang nantinya yang akan ditebus, ya, pada hari ini kita bersama-sama menyambut Yesus dalam kehidupan kita, menyambut dia sebagai seorang Raja yang rendah hati, ya, seorang Raja yang selalu peduli terhadap kehidupan kita. Meskipun kita orang berdosa, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka semoga semangat orang-orang Yahudi yang pada saat itu menerima Yesus juga ada dalam hati kita pada saat ini, untuk membuka hati kita menyambut Yesus sebagai seorang Raja
yang akan selalu merajai kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati, bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, dan dimanapun kita berada, yaitu sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang peduli, pemimpin yang selalu memberikan perhatian khusus kepada mereka yang tidak beruntung dalam hidupnya, terutama mereka yang miskin, tersingkir, dan lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan bersorak-sorai, kita berarah ke gereja, kita memuliakan Tuhan, menyambut Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kristus, Kristus, Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus, Tuhan kita. Hai segala bangsa, bertepuk tanganmu, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus, Tuhan kita. Sama Tuhan hari ini, mendengar Raja seluruh bumi.
Indonesia.
Misa Kamis Putih pada hari Kamis pada tanggal 17 April pukul 6 sore dan 9 malam. Tuguran pukul 11 malam. Ibadat jalan salib dalam tablo diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April pukul 8 pagi di gereja. Ibadat Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 18 April pukul 12 siang dan 3 sore. Misa malam Paskah pada hari Rabu tanggal 19 April pukul 6 sore dan 9 malam. Hari Raya Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April diadakan pada pukul 8 pagi, pukul 10.30 Misa Paskah Anak dan Gunung, pukul 1 siang Misa dalam bahasa Inggris, pukul 3 sore Misa dalam bahasa Mandarin, dan pukul 5 sore. Himbauan selama mengikuti Trihari Suci. Umat diharapkan tidak membawa tas besar atau ransel. Umat yang tinggal dekat dengan gereja dimohon tidak membawa kendaraan pribadi. Umat dihimbau untuk menggunakan transportasi umum. Umat dapat parkir di Bluit Village karena lapangan Tarakanita sedang direnovasi. Arus masuk dan arus keluar misa wajib mengikuti arahan dari petugas. Misa Paskah Anak pada hari Minggu tanggal 20 April pukul 10.30 mengundang anak-anak untuk hadir. Tidak ada registrasi dan tidak ada pembagian goodie bag. Novena Kerahiman Ilahi selama 9 hari akan dimulai pada hari Jumat Agung tanggal 18 April pukul 10 pagi di Kapel Santa Faustina lantai 2 GKP 1. Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada slide, spanduk, dan media sosial paroki lainnya. Perayaan Pesta Kerahiman Ilahi diadakan pada hari Minggu pukul 10.30 tanggal 27 April. Pengumuman perkawinan bagi umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja agar dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman pertama kali Duri Gereja Damai Kristus. Odilia Nuraini Khalifah dan Franciscus Saverius Kevin, keduanya dari lingkungan Muara Baru Marlina, Santa Faustina Koasa. Eleanora Novinia dari lingkungan apartemen Green Bay Fluid Santa Clara yang tidak diinginkan. Sekian pengumuman pada pagi hari.